Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama atau yang biasa disebut dengan partnership. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari partnership. Mengutip dari Investopedia, kerjasama atau partnership adalah perjanjian kerjasama formal yang dilakukan dua pihak atau lebih dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian untuk mencapai tujuan bisnis yang sama dan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Selanjutnya, yaitu seberapa penting sih partnership bagi sebuah bisnis? Ada 5 poin yang akan menjelaskan mengenai seberapa penting partnership bagi sebuah bisnis. Yang pertama, memperluas jaringan bisnis. Dalam partnership, anggota dapat saling memperkenalkan bisnis mereka ke pelanggan dan rekan bisnis lainnya, sehingga dapat memperluas jaringan bisnis dan memperoleh peluang baru. Yang kedua, memperluas modal dan sumber daya. Dalam partnership, anggota dapat memperoleh tambahan modal dan sumber daya yang dapat membantu bisnis berkembang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, mengurangi risiko. Setiap anggota dapat membagi risiko dengan partner mereka, sehingga jika terjadi kerugian atau kegagalan, tidak hanya satu pihak yang menanggungnya. Yang keempat, mengoptimalkan keahlian dan pengalaman. Semua anggota dapat saling mengoptimalkan keahlian dan pengalaman mereka untuk memaksimalkan kinerja bisnis dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Setiap anggota dapat saling berdiskusi dan berunding untuk membuat keputusan yang terbaik untuk bisnis, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah membahas mengenai pengertian dan pentingnya partnership, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis partnership beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing jenisnya. Yang pertama yaitu general partnership. Jenis partnership di mana semua anggota memiliki tanggung jawab yang sama atas semua kewajiban dan hutang yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Mereka juga berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Untuk kelebihannya yaitu mudah didirikan dan biayanya relatif lebih murah. Kekurangannya yaitu kemungkinan terjadinya konflik akan lebih besar karena semua pihak bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban bisnis. Yang kedua yaitu limited partnership. Jenis partnership di mana terdapat minimal dua jenis partner yaitu general partner dan limited partner. Untuk kelebihannya, yaitu pihak limited partner hanya bertanggung jawab atas modal, sementara pihak general partner bertanggung jawab penuh atas pengambilan keputusan. Kekurangannya yaitu hanya satu pihak yang bertanggung jawab atas semua utang. Pihak limited partner juga akan kesulitan dalam menjual sahamnya. Yang ketiga yaitu limited liability partnership. Jenis partnership di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab terbatas atas utang dan kewajiban bisnis. Kelebihannya yaitu setiap anggota memiliki tanggung jawab terbatas atas utang dan kewajiban bisnis, serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kekurangannya yaitu biaya pendirian dan operasional lebih tinggi dibandingkan dengan general partnership atau limited partnership. Prosesnya juga cenderung lebih rumit. Yang keempat yaitu joint venture. Dalam joint venture, setiap pihak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan membagi keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan. Kelebihannya yaitu dapat membagi risiko, biaya, keuntungan dengan mitra. Setiap anggota juga dapat memperluas pangsa pasarnya. Kekurangannya yaitu besar kemungkinan terjadi konflik antar mitra serta kesulitan dalam mengatur keputusan yang dibuat. Yang kelima yaitu strategic alliance. Jenis partnership di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk mengembangkan produk atau layanan baru, memperluas pangsa pasar, atau meningkatkan efisiensi operasional. Dalam strategic alliance, setiap perusahaan tetap mandiri dan bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian mereka masing-masing. Kelebihannya yaitu dapat mengakses sumber daya dan teknologi baru serta memanfaatkan pengalaman masing-masing mitra perusahaan.
Kekurangannya yaitu sulit mengatur keputusan yang dibuat setiap anggota dan risiko kehilangan keahlian atau teknologi rahasia jika salah satu perusahaan meninggalkan aliansi. Gimana, udah ada gambaran mengenai partnership atau belum? Atau masih bingung nih? Mungkin untuk pemantapan lagi kita bahas karakteristik partnership dulu ya. Karakteristik dari partnership ada 3. Yang pertama yaitu limited life. Masa berlaku badan hukum partnership berakhir dengan masuknya partner baru, penarikan atau kematian partner lama, pembubaran sukarela oleh partner, atau pembubaran paksa. Yang kedua yaitu mutual agency. Setiap sekutu merupakan agen bagi semua aktivitas persekutuan, dengan kekuasaan mengikat semua sekutu lainnya melalui tindakannya yang mengatasnamakan persekutuan. Yang ketiga, unlimited liability. Setiap sekutu bertanggung jawab pada semua utang persekutuan dan dalam kasus insolvensi mungkin perlu menggunakan aktiva pribadi untuk membayar utang persekutuan yang diotorisasi oleh setiap sekutu. Selanjutnya, kita membahas mengenai apa aja sih laporan keuangan yang harus disiapkan untuk partnership dan laporan tersebut dipergunakan untuk siapa aja ya. Oke, laporan keuangan partnership terdiri dari 3 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan modal atau laporan ekuitas pemilik, dan neraca. Ketiga laporan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 kelompok pemakai, yaitu sekutu, kreditur, dan Internal Revenue Service atau IRS, atau Dirjen Pajak. Investasi kedua yaitu investasi non-kas. Pada partnership, investasi tidak hanya berupa uang tunai atau kas saja. Ada investasi lain atau non-kas seperti halnya saham, obligasi, atau properti. Apabila properti selain kas diinvestasikan dalam suatu persekutuan, properti non-kas itu dicatat pada nilai wajarnya ketika investasi tersebut dilakukan. Sebagai contoh, Amel dan Selin membentuk persekutuan dengan investasi sebagai berikut. Pada aset tanah, Selin menginvestasikan sebesar $9.000. Pada aset tanah, Amel menginvestasikan sebesar $15.000. Pada aset bangunan, Amel menginvestasikan sebesar $55.000. Dan pada item persediaan, Selin menginvestasikan sebesar $40.000. Untuk total investasi, Amel sebesar $70.000, sedangkan Selin sebesar $49.000. Setelah Amel dan Selin sepakat dengan nilai yang dibebankan ke aktiva, mereka mencatat investasi tersebut sebagai berikut. Untuk investasi Amel, dicatat tanah di debit yang menambah aset sebesar $15.000, bangunan di debit yang menambah aset sebesar $55.000, modal Amel di kredit yang menambah other equity sebesar $70.000. Untuk modal Selin dicatat kas di debit yang menambah aset sebesar $9.000, persediaan di debit yang menambah aset sebesar $40.000, lalu modal Selin di kredit yang menambah other equity sebesar $49.000. Setelah kita membahas mengenai permodalan dan pencatatannya, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengalihan kepentingan pada pihak ketiga. Suatu persekutuan tidak akan bubar apabila satu sekutu mengalihkan kepentingannya dalam persekutuan kepada pihak ketiga. Karena pengalihan semacam itu tidak dengan sendirinya mengubah hubungan para sekutu. Pengalihan semacam itu hanya memberikan hak kepada pihak penerima atau assignee untuk menerima pengalihan kepentingan sekutu dalam laba persekutuan di masa depan dan dalam aktiva persekutuan jika terjadi likuidasi. Nah, setelah membahas mengenai pengertian, pentingnya partnership, jenis, karakteristik, serta laporan keuangan partnership, kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai permodalan atau investasi dari partnership sendiri. Yang pertama ada initial investment atau investasi awal. Initial investment adalah investasi awal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk memulai usaha. Investasi awal pada persekutuan tidak hanya dapat dilakukan dengan penyetoran modal dalam bentuk kas, tetapi juga dengan jenis aset lainnya. Terdapat 2 pendekatan dalam menghitung initial investment. Yang pertama yaitu pendekatan bonus. Pendekatan ini menghitung total laba yang diperoleh oleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan kemudian memberikan bagian dari laba tersebut sebagai bonus kepada pemilik perusahaan.
Bonus ini dianggap sebagai pengembalian atas investasi awal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu pendekatan goodwill. Pendekatan ini mengakui goodwill sebagai bagian dari aset perusahaan. Goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pembelian perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Gimana nih teman-teman setelah kita membahas materi mengenai partnership? Mudah atau susah nih? Mungkin di sesi selanjutnya kita akan ada mini quiz nih untuk pemahaman materi yang sudah teman-teman dapat pada sesi sebelumnya. Quiz yang pertama, apa pengertian dari partnership? A. Perjanjian formal antara dua pihak atau lebih untuk mengurus sebuah bisnis dan membagi keuntungan. B. Suatu bisnis yang dibangun kemudian dijalankan oleh banyak pemilik. C. Kemitraan antara dua perusahaan atau lebih. Dan D. Suatu kegiatan saling menguntungkan antara dua pihak. Jawaban yang benar adalah B. Partnership atau kemitraan adalah suatu bisnis yang dibangun kemudian dijalankan oleh banyak pemilik. Banyak pemilik ini menandakan bahwa yang menjalankan usaha bukan hanya seorang diri, tetapi bisa dua orang atau bahkan lebih. Semua itu tergantung dengan kemitraan yang dilakukan. Singkatnya, lebih dari satu orang telah melakukan kerjasama bisnis demi mengembangkan dan memajukan usaha yang dibangun. Kuis yang kedua, apa yang dimaksud dengan general partnership? A. Jenis kerjasama yang dijalankan secara merata. B. Jenis kerjasama yang dijalankan secara tidak merata. C. Jenis kerjasama yang dijalankan antara perusahaan dengan kemitraan. Dan D. Jenis kerjasama yang dijalankan antara dua perusahaan atau lebih. Jawaban yang benar adalah A. General partnership adalah salah satu kemitraan dalam bisnis yang dilakukan secara merata. Dalam general partnership, setiap partner akan bergerak aktif dalam menjalankan operasional sehari-hari dan memiliki tanggung jawab yang penuh pada utang dan berbagai permasalahan yang mengikat dalam hal hukum. Ketiga, apa yang dimaksud dengan partnership liquidation? A. Pembagian pendapatan dalam partnership. B. Pembubaran partnership. C. Pengendalian biaya dalam partnership. Dan D. Pengukuran biaya modal dalam partnership. Jawaban yang benar adalah B. Pembubaran partnership. Partnership liquidation adalah proses penyelesaian semua kewajiban bisnis dan penilaian serta penghapusan aset bisnis, atau bisa juga disebut dengan pembubaran partnership. Gimana nih teman-teman mini kuisnya? Mudah kan? Selanjutnya akan ada latihan soal nih. Bisa dicoba ngerjain ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita mengenai partnership. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman. Untuk pembahasan latihan soal bisa dilihat di deskripsi video ya teman-teman. Bye-bye.